Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Indonesia Pasca VOC, Masuknya Pengaruh Prancis dan Pendudukan Inggris. Sejarah. Sebelumnya, pada tahun 1795, Belanda dikuasai oleh Prancis dan pada tahun 1799, VOC dibubarkan yang membuat kekosongan pada Nusantara. Inggris pun mengincar Nusantara, satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris, yaitu Jawa. Usaha Belanda Prancis mempertahankan Jawa mengangkat Herman Willem Daendels pada tahun 1762 sampai 1818 sebagai gubernur. Pada tahun 1806 sampai 1811, wilayah Nusantara menjadi wilayah jajahan Prancis yang memerintah didominasi oleh orang-orang Belanda. Willem Daendels, Gubernur Jenderal Prancis yang keras dan otoriter. Masa kekuasaan Daendels Januari 1808 sampai Mei 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan dalam berbagai aspek, terutama penyelewengan dan korupsi. Kebijakan pertahanan dan kemiliteran Herman Willem Daendels membangun jalan raya Pos de Groot Oswijk dari Anyer hingga Panarukan. Kebijakan Daendels mendirikan benteng pertahanan seperti Benteng Rodwijk Surabaya, Benteng Master Cornelis Batavia, membagi Jawa menjadi 9 prefektur, mengangkat para bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal pada pemerintah, mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Kebijakan Daendels membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Bogor, membangun angkatan perang terdiri dari orang pribumi seperti Legiun Mangkanegara, mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Jan Willem Jensen. Kekuasaan Daendels berakhir saat ia dipanggil ke Belanda, kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen 20 Februari sampai 18 September 1811. Pada pemerintahan Jensen, Belanda menyerah kepada Inggris dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang 1811. Perjanjian Tuntang 1811 berisi 3 itu. 1. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. 2. Semua tentara yang merupakan bagian dari pemerintah Daendels menjadi milik Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Thomas Raffles, Letnan Gubernur Inggris. Raffles ditunjuk Inggris sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaannya di Indonesia diwakili oleh kongsi dengan Inggris yang bernama East Indian Company (EIC) yang berkedudukan di Kolkata, India. Kepemimpinan Raffles di Indonesia memiliki asas liberal, kebebasan, kesetaraan, persmas, supremasi hukum. Kebijakan Thomas Raffles mengaku sistem tanam paksa dan menghasilkan perdagangan mudah, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib, penjagaan sistem sewa tanah, membagi pulau dan Jawa menjadi 16 presidenan. Berakhirnya kekuasaan Raffles hanya bertanggung 5 tahun 1818 dan 1916. Ini dikarenakan kalahnya Prancis dalam pertemuan Leipzig yang berarti merdeka bagi Belanda. Hal ini membuat terbentuknya konvensi tahun 2014 di mana Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaan di Nusantara, kecuali Bengkulu dan resmi penyerahan Nusantara dilaksanakan tahun 2018. Sekian dari kami.